rasa malas, rasa penundaan kita, itu bisa kita kalahkan. Kita lebih kuat, kita lebih besar dari rasa malas dan penundaan kita. Selama 21 hari, nah itu kan aku mengajak teman-teman sejak awal kita libatkan Allah dalam perjalanan ikhtiar kita. Caranya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Resutari. Banyak orang yang sudah punya ilmu, sudah punya teori, sudah mengumpulkan berbagai macam informasi, bahkan sampai ikut kelas, ikut seminar, beli banyak buku, ikut pelatihan, training, tapi belum juga menerapkan ilmu atau informasi yang sudah dia dapetin. Contohnya nih, teman-teman pasti banyak kan melihat rekomendasi-rekomendasi amalan. Dan udah nih kita ngumpulin berbagai macam jenis amalan, bahkan sampai dikasih bukti. Ini loh keajaibannya, ini sudah terbukti ngamalin berhasil. Tapi ternyata masih banyak juga amalan tersebut hanya dikumpulkan, dapat informasinya, tapi tidak kunjung diamalkan, tidak kunjung diterapkan. Tapi tenang aja, hal ini terjadi hampir di banyak orang. Artinya teman-teman tidak sendiri mengalami hal serupa, yaitu sudah punya ilmunya tapi tidak kunjung melakukan aksi atau mempraktekkan, mengikhtiarkan ilmu yang sudah teman-teman miliki. Ini permasalahan hampir banyak orang, termasuk aku juga, yaitu adanya malas, kemudian penundaan, yang akhirnya ya udah kita hanya dapat ilmunya tapi tidak dikerjakan atau tidak diamalkan. Berarti mengumpulkan ilmu aja itu tidak cukup, teman-teman. Kita butuh sesuatu yang bisa membuat diri kita akhirnya bergerak. Dan biasanya seseorang itu mau bergerak, mau melakukan sebuah aksi, itu berasal dari mana? Dari dalam, bukan? Terutamanya dari hati, dari otak, dari energi di dalam diri kita. Nah, siapa yang bisa menggerakkan hatimu? Siapa yang bisa memberikan inspirasi untuk pikiranmu? Tentu saja ada, yaitu hidayah, teman-teman. Hidayah yang berasal dari Tuhan. Karena Tuhan, Allah lah yang menggenggam hati kita. Dan Allah juga mampu menggerakkan hati kita. Dan kalau udah muncul dari gerakan hati yang dipicu dari hidayah, maka yang awalnya kita malas, menunda, itu akhirnya bisa dilawan. Jadi first of all, entah berapa kali aku sudah sering menyebutkan tentang hal ini, bahwa kita selalu butuh hidayah dari Allah. Kita harus selalu minta hidayah kepada Allah. Jadi gimana caranya mendapatkan hidayah? Ya salah satu caranya adalah dengan meminta. Saat ini juga, detik ini juga, kalau teman-teman merasa malas, merasa udah sering menunda, saat ini juga kita bisa langsung minta hidayah kepada Allah. Boleh diucapin atau boleh dalam hati. Terutama diucapkan ya. Kamu berbisik, ya Allah, saya tahu saya ini malas. Saat ini saya sedang malas. Saya ini sedang menunda-nunda, padahal saya tahu ini bisa dikerjakan sekarang juga. Ya Allah, saya sadar ini salah, ada yang salah sama diri saya. Jadi tolong ya Allah, beri saya hidayah. Beri saya kemampuan, rahmat darimu untuk bisa tergerak hatinya, tergerak pikiran saya, tergerak tubuh saya untuk melakukan sebuah aksi dari ilmu-ilmu yang sudah saya dapetin. Jadi hidayah itu diminta, teman-teman. Atau kalau mau secara spesifik lagi, kalian bisa waktu sholat, terutamanya di dalam sholat itu kan ada bacaan Al-Fatihah. Di ayat 6, ihdinas syiratal mustaqim. Nah, itulah kita benar-benar maknai, hayati kalimat ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Artinya, males, nunda itu sesuatu yang belok, sesuatu yang bengkok. Makanya kita minta lurusin kepada Allah supaya lurus, acek, benar-benar lempeng, bisa melakukan sebuah aksi, tidak terdistraksi oleh rasa malas, menunda, atau hal-hal yang lain. Karena hidayah dari Allah lah yang membuat hati kita itu akhirnya tergerak,
pikiran kita jadi terinspirasi, tubuh kita akhirnya terkonek dengan hati dan pikiran kita sehingga melakukan sebuah pergerakan. Males dan menundanya bisa dikalahkan. Dan kalau kita ngomongin tentang hidayah, hidayah dari Allah itu berbagai macam bentuknya. Contoh nih ya teman-teman, saat kalian benar-benar minta hidayah, sering-sering minta hidayah, saat sholat juga ihdinas siratal mustaqimnya benar-benar dirasakan sepenuh hati. Nih biasanya yang sering terjadi ya, yang aku alami. Hidayah itu bisa muncul begitu aja. Jadi kayak hati kamu tiba-tiba kayak, oh aku mau sholat nih, aku harus sholat, aku harus begini. Jadi langsung saat itu juga kayak seketika gitu. Pernah kan teman-teman kayak yang tiba-tiba nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, kalian pengen bergerak aja gitu. Salah satu bentuk hidayah itu bisa dirasakan secara langsung. Hati tersadar, pikiran terbuka, dan badan jadi tergerak. Ada juga hidayah dalam bentuk kegelisahan. Perasaan tidak nyaman. Ini sering juga aku rasakan, contohnya nih. Misalnya aku udah menunda-nunda sesuatu hal yang harusnya aku kerjakan. Rasa males muncul, pengennya tuh scrolling atau rebahan. Tapi sama Allah dikasih hidayah lewat ketidaknyamanan. Rebahan gak nyaman, scrolling sosial media juga udah gak nyaman, kayak gelisah gitu teman-teman. Padahal kan rebahan, scrolling tuh biasanya candu ya. Tapi kalau kita udah dapet hidayah, rasanya tuh udah gak nyaman. Kayak udah enek gitu. Lihat sosmed tuh kayak udah apa sih, kayaknya nggak nyaman lagi. Nah dari ketidaknyamanan itu akhirnya kayak melakukan sebuah gerakan yang akhirnya kayak yaudah deh, ini scrolling sosmed udah nggak nyaman, rebahan nggak nyaman, mending ngerjain apa yang bisa aku kerjain. Nah dengan sendirinya yang kita tunda akhirnya tergerak, berasal dari ketidaknyamanan yang kita rasakan. Dan itu juga bisa disebut dengan hidayah. Ada satu lagi nih teman-teman, hidayah yang paling sering kita dapetin, tapi mungkin kita nggak sadar. Yaitu hidayah lewat kondisi atau keadaan yang emang harus atau berasal dari keterpaksaan. Maksudnya kayak gimana nih? Nah maksudnya begini teman-teman. Kadang Allah memang memberi hidayah lewat keadaan kita. Yaitu contohnya kita dikasih masalah, dikasih suatu situasi yang membuat kita itu akhirnya mau tidak mau harus bergerak. Contohnya nih teman-teman dikasih hidayah lewat kesulitan, ya hutang kalian misalnya udah numpuk banyak. Dan akhirnya kalian kayak, hutangku udah banyak nih. Kalian misalnya ditagih, orang-orang udah mulai bereaksi yang tidak menyenangkan kepada kalian. Nah itu kalau kita sadari ya, di balik itu semua ada hidayah. Kita dipaksa untuk bergerak, datang ke Allah lewat keadaan tersebut. Atau teman-teman misalnya dikasih ujian, kesulitan, sulit banget untuk mencapai sesuatu, misalnya impian kalian nggak tercapai nih, ya sampai akhirnya kalian kayak, aduh aku harus datang ke Tuhan ya, aku harus minta tolong sama Allah. Jadi emang sengaja dibuat sulit supaya teman-teman benar-benar sadar lewat keadaan tersebut bahwa yang bisa nolong the one and only hanyalah Allah. Nah ini hidayah yang paling sering kita dapatkan teman-teman melalui suatu keadaan, terutamanya masalah atau sesuatu yang tidak menyenangkan, penderitaan yang mungkin saat ini kita alami. Kalau itu membuat kita jadi ingat sama Allah, membuat kita jadi tergerak untuk kembali kepada Allah, itu berarti di dalamnya ada hidayah. Dan bentuk hidayah yang ketiga itu kan kurang nyaman nih ya biasanya. Kita dikasih masalah, kita dikasih kesulitan, tapi bisa jadi itu memang yang membuat akhirnya kita bisa bergerak. Nah, daripada kita harus sampai dipaksa oleh Allah ya hidayahnya lewat keadaan yang sulit, ya kenapa tidak kita dapetin hidayah itu sejak awal. Maksudnya jangan sampai menunggu kita menyesal, dipaksa oleh keadaan yang udah terlanjur sulit, baru kita akhirnya tergerak. Jadi saat ini juga teman-teman bisa langsung request hidayah yang benar-benar muncul dari hati tanpa harus lewat
kondisi keterpaksaan, teman-teman. Kita minta hidayah sejak awal dari Allah, ya, sejak permulaan dari ikhtiar kita selalu minta hidayah supaya rasa malas, rasa penundaan kita itu bisa kita kalahkan. Kita lebih kuat, kita lebih besar dari rasa malas dan penundaan kita. Jadi kita butuh hidayah itu sejak awal, di tengah, dan juga di akhir. Jangan hanya di bagian akhir aja. Hidayah itu juga masih banyak bentuknya. Kadang Allah itu mempertemukan kita dengan seseorang yang akhirnya dari seseorang tersebut kita jadi tergerak untuk melakukan sesuatu. Jadi hidayahnya lewat orang lain misalnya. Atau ya banyak bentuk hidayah yang bisa Allah berikan dalam hidup kita yang membuat akhirnya kita bisa bergerak. Tapi biasanya yang paling umum itu 3 hal yang aku bahas tadi. Bisa secara langsung, sadar langsung, hatinya sadar, tergerak. Bisa yang kedua, dari perasaan gelisah, tidak nyaman. Ya, pernah kan tiba-tiba teman-teman itu kayak nggak bisa tidur gitu. Tengah malam nggak bisa tidur, akhirnya kalian ya udah deh daripada nggak bisa tidur, akhirnya sholat. Nah itu hidayah dalam ketidaknyamanan. Kalau secara langsung ya contohnya kalau kalian tidur tiba-tiba bangun dan bangun nih aku mau sholat, itu adalah hidayah yang secara langsung. Atau yang ketiga, lewat kondisi keterpaksaan, karena teman-teman lagi punya banyak hutang misalnya, punya banyak masalah, atau pengen banget ketemu sama jodohnya belum ketemu-ketemu juga, akhirnya kalian dari kondisi seperti itu tergerak, wah aku nanti malam mau ketemu sama Allah, aku punya kesulitan, aku dalam kondisi sulit harus ketemu sama Allah. Itu juga bisa dalam bentuk hidayah. Ataupun dalam hal-hal yang lain yang kita nggak tahu bentuknya seperti apa, cara Allah membuat hati kita tergerak. Yang jelas teman-teman, first of all, untuk bisa kita memenangkan dari rasa malas dan juga penundaan kita yang pertama harus minta hidayah, karena hidayah dari Allah lah yang menjadi awal agar hati kita bisa tergerak, pikiran kita terbuka, dan badan kita juga melakukan sesuatu. Itu juga menjadi alasan mengapa saat aku mengadakan training selama 21 hari, itu aku mengajak teman-teman sejak awal, bahkan di pra-training, kita harus minta hidayah kepada Allah. Ya, teman-teman yang saat ini nonton video ini, yang mungkin salah satu di antaranya pernah mengikuti training program selama 21 hari, nah itu kan aku mengajak teman-teman sejak awal kita libatkan Allah dalam perjalanan ikhtiar kita. Caranya adalah minta hidayah, doa, laporan kepada Allah. Oke teman-teman, itu yang bisa aku share di video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu dapat hidayah dari Allah. Bahkan jangan hanya menunggu hidayah lewat keterpaksaan atau kondisi, saat ini juga kita bisa langsung minta hidayah kepada Allah. Ya Allah, saat ini, detik ini saya menyadari banyak hal yang masih saya tunda, banyak hal yang belum saya kerjakan, masih banyak kemalasan yang meliputi diri saya. Tolong ya Allah, beri kami hidayah, beri saya hidayah, agar tergerak hati saya, terbuka pikiran saya, tergerak badan saya untuk benar-benar melakukan sebuah aksi yang Engkau ridhoi. Amin, amin ya Allah. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mengikuti videonya, dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.